Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa RCTP yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa lagi dalam program di bulan yang penuh dengan berkah ini, Ramadan Menyapa. Bulan Ramadan yang agung ini mempunyai banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan di bulan Ramadan pula Allah menjanjikan akan melipat gandakan berbagai amal kebajikan yang kita lakukan. Tema pada sore kali ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah di samping saya sudah ada Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MAG. Beliau selaku Ketua LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon, yang insya Allah akan membersamai kita di sore kali ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Nabi. Seperti yang sudah saya singgung barusan, Ya. bahwa ternyata bulan Ramadan ini merupakan bulan yang luar biasa, mempunyai banyak nama, mempunyai banyak julukan, dan mempunyai banyak hikmah serta keistimewaan dan keutamaan di dalamnya. Oke, silakan Kang, aku untuk memaparkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sahrus siyam awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa RCTP yang budiman, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa kembali dalam program Ramadan Menyapa dengan tema keunggulan bulan Ramadan. Sungguh bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga banyak nama yang disematkan untuk bulan suci Ramadan. Jauh-jauh hari ketika Ramadan ini akan tiba, tepatnya di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabat yang intinya menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang disampaikan dalam kitab Syu'bul Iman yang disusun oleh Imam Baihaqi, digambarkan dari Salman Al-Farisi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun mubarak. Qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarak, fihi khairun min alfi syahrin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Ini penggalan khutbah Rasulullah yang intinya, wahai manusia sekalian, sungguh kalian telah dinaungi bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang nanti kita kenal dengan Lailatul Qadar. Untuk itu pemirsa RCTP yang budiman, sudah seharusnya kita memahami, mengetahui lebih jauh keutamaan-keutamaan yang ada di Ramadan. Sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umatku ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan, asrarun, keutamaannya, rahasia-rahasianya, wa fadailuhu, dan keutamaan-keutamaannya, maka niscaya mereka dari umat ini menginginkan agar seluruh bulan yang ada dalam satu tahun itu menjadi Ramadan saja.
Ini seakan-akan ada euforia dari orang-orang yang ma'rifat, yang memahami tentang keutamaan Ramadan, sehingga kalau boleh dari setahun ini Ramadan aja Kang Dewi. Iya. Nah, tapi tentu ini perlu dipahami dengan tepat bahwa hadis ini hanya ingin menggambarkan banyak di antara kita yang kadang tidak memahami keutamaan Ramadan, sehingga yang terjadi puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atasa." Banyak orang yang berpuasa yang dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa, pahala apapun, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Siapa tahu di antara kita kalau tahu keutamaannya dari Ramadan itu, insya Allah akan merasa rugi. Orang Cirebon bilang getun kalau kita tidak paham tentang keutamaan Ramadan. Karena itu mari dalam kesempatan sore ini kita kaji. Yang pertama, keutamaan Ramadan tadi sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang pertama jelas bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga kita mengenal nuzulul Qur'an. Sehingga kita didorong, dianjurkan, disunnahkan begitu rupa untuk memperbanyak membaca atau tilawah Al-Qur'an. Karena apa? Karena kita tabaruk, mengambil keberkahan atas terjadinya sejarah diturunkannya Al-Quranul Al-Karim yang lebih dikenal dan masyhur 17 Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan ini keunggulan yang pertama di antara kita siapa yang mampu tabaruk mengambil keberkahan, kebaikan di mana Ramadan diturunkannya Al-Quran, kita perbanyak membaca ayat suci Al-Quran, tilawatul Quran. Baik, terima kasih Kang Yani. Itu yang awal. Oke. Sebagai pembuka di kesempatan sore ini. Baik, untuk pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami dalam dialog interaktif bersama program Ramadan Menyapa di 0231 482 138 0231 482 138. Oke, sambil menunggu penelpon Kang Yani, lagi-lagi kita kaitkan dengan situasi dan kondisi sekarang ya. Yang sebetulnya bahwa saya menyitir sebuah ayat Al-Quran, yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah memberikan hikmah sesuai apa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang mampu mengambil dari hikmah itu maka dia akan mendapatkan kebaikan. Artinya apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun yang terjadi di saat ini mesti ada hikmah di baliknya. Nah, betul. Kalau kita kaitkan dengan keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri, Kang. Momen-momen atau momentum apa, manfaat apa, hikmah apa yang dapat kita ambil dari kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19? Oke, sebentar ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Baik, Ibu Indra di Kelayan, terima kasih. Silakan, Ibu. Bukan Kelayan. Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Di Gebang ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam Bunda, sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Yani juga demikian. Amin, terima kasih doanya Bunda. Iya, katanya Ramadan ini tempat atau waktu kita ditempa seperti Gatot Kaca yang ditempa dulu di kawah Candra di muka. Nah, ini kawah Candra di mukanya orang Muslim. Nah, tahun ini tempaannya sepertinya lebih berat. Bagaimana menurut Pak Yani? Kalau makin berat tempaannya, apakah kualitas dari kawah Candra di muka ini juga makin bagus begitu? Bagaimana pendapat Pak Kiai?
Terima kasih. Terima Terima kasih kasih pula banyak, Bung Dedi. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang barusan saya tanyakan ya Kang ya. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisinya, mesti ada hikmah. Nah, selaras dengan pertanyaan dari Bunda kita yang ada di Gebang itu, bagaimana menurut Akang itu? Baik, Bunda, pertanyaannya menarik dan kontekstual ya. Betul bahwa hari ini siapapun di antara umat muslim yang menjalankan puasa tentu banyak sekali tantangannya dibanding Ramadan sebelumnya dengan pandemi ini. Kalau biasanya kita mudah mencari jajanan sore, kemudian berbuka bebas dimanapun, hari ini mungkin justru di rumah ya banyaknya, dan ada serba cemas di antara sebagian umat ini. Oleh karena itu, yang pertama bahwa kesulitan atau kemasyakotan yang ada ini kalau dalam kaidah usul itu justru akan memberikan pahala yang lebih besar kalau kita mampu mengatasinya. Ada kaidah bahwa al-ajru biqadri ta'ab, bahwa pahala itu Bunda akan diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat kadar kepayahannya, kelelahannya. Hari ini yang lelah bukan sekedar tidak makan. Kalau tidak makan, tidak minum kita sudah biasa, karena itu definisi puasa secara bahasa. Dan kita dihadapkan juga susah untuk mendapatkan uang, susah untuk berusaha. Orang bilang semuanya susah gitu. Tapi kita juga ingat bahwa Allah dalam ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus yakin bahwa musibah ini dari Allah, qada-qadarnya Allah, dan kita kembalikan kepada Allah. Dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi kami menguji kalian semua dengan sesuatu yang buruk seperti pandemi Covid ini maupun yang baik ya, sebagai ujian, dan kepada kami kamu dikembalikan. Artinya kita sama-sama mari memandang dengan jernih kondisi kesulitan ini. Jangan sampai kita jatuh dalam lubang, satu, suudzon atau buruk sangka kepada Allah. Dua, terjebak dalam keputusasaan. Maka Al-Quran jawabannya, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bahwa Al-Baqarah 156 ini menggambarkan bahwa kita harus mengembalikannya kepada Allah. Dan ketika diuji musibah ini, maka wabasyiris sabirin, dan puasa itu syahrus sabri wa thawabuhu al jannah, dan jawaban bagi orang yang sabar pahalanya adalah surga. Jadi insya Allah Bunda dan pemirsa semuanya, tingkat kemasyakotan kesulitan Ramadan tahun ini justru akan melahirkan orang-orang yang lebih unggul dibanding puasa sebelumnya. Karena tempaan kita bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi untuk berusaha mencari untuk buka, untuk puasa, juga dihadapkan kepada kesulitan yang luar biasa. Baik, terima kasih Kang Yani atas jawabannya. Sudah ada jawaban tadi dari Kang Yani bahwa ternyata ada satu lagi julukan atau keistimewaan di bulan Ramadan ini, yaitu Syahrus Sabri. Ya. Jadi bulan dengan kesabaran, di mana kita di tengah situasi seperti ini, maka ada hikmah yang dapat kita ambil bahwa kita dapat meningkatkan kesabaran demi menggapai derajat takwa itu. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa RCTP yang budiman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami masih dalam program spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Oke Kang, kita lanjutkan ya. Siap. Tentang apa saja keutamaan di bulan Ramadan ini dan momentum apa yang dapat atau hikmah apa yang dapat kita ambil di balik situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini. Silakan Kang. Baik Kang Debi, secara umum pemirsa bahwa kita bisa melaksanakan semua keutamaan Ramadan di rumah ya. Karena sekali lagi ketika kita dianjurkan pemerintah di rumah, semuanya dalam rangka mengambil kehati-hatian dan kewaspadaan dari kerumunan banyak orang. Sehingga nggak usah ragu, dipastikan tidak mengubah pahala keutamaan
dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sholat berjamaah taraweh kita bisa lakukan di rumah. Dan ini tentu pahalanya sudah sangat jelas. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada dua redaksi hadis, ada man shoma, ada man qoma. Ada yang barang siapa yang berpuasa, ada man qoma barang siapa yang mendirikan qiyamul lail. Nah, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dengan dasar iman dan mengharap semata-mata pahala dari Allah, itu akan mendapatkan pengampunan dosa kita yang telah lalu. Jadi Ramadan selain tadi bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan kesabaran, juga Ramadan bulan syahrul maghfirah, bulan diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kesempatan kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Maka kita menjelang berbuka sering diajarkan tasahud dan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini biasanya kita baca dan terus memperbanyak istighfar. Karena apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin. Di antara keutamaan Ramadan juga ketika datang bulan Ramadan maka dibukakan luas pintu surga, ditutup rapat pintu neraka dan dibelenggu setan-setan, Kang Debi. Ya. Ini artinya segala kebaikan betul-betul oleh Allah dibuka dan pahalanya surga dan keburukan ditutup dan ancaman api neraka ditutup. Baik, ada penelpon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Titin dari Penggung ya. Oh iya, Ibu Titin dari Penggung. Mangga. Aduh Bapak Ustadz, kangen, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu, semoga sehat semuanya ya. Iya, amin. Amin. Ini Pak Ustadz, kan bulan puasa ini tuh anak-anak yang ada di luar kota semua tidak bisa mudik ya. Ya. Ya, gitulah Ibu, mungkin sih bisa dibilang nahan kerinduan gitu. Tapi insya Allah dari segala yang bisa dilakukan di rumah, Ibu lakukan di rumah. Tapi ini mau minta gimana sih, barangkali ada kiat doa apa lagi yang harus dibaca Ibu biar menenteramkan, lebih tentram lagi hati dengan adanya anak-anak tidak bisa mudik dalam Lebaran ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Kang, Ibu Titin yang barusan menelpon kita itu adalah yang salah satu terdampak dalam arti anak-anaknya tidak bisa pulang kampung di kesempatan Lebaran yang akan kita hadapi besok, dan harus menahan kerinduan nampaknya. Tips-tips apa kiranya Kang agar hatinya tetap bisa tenang dan silakan. Baik Bu Titin yang saya banggakan ya. Pertama kita harus memaklumi bahwa kejadian ini bukan hanya kepada Ibu, termasuk saya. Anaknya jauh ya, di Gontor, ada di luar Jawa sana. Luar Jawa, maksudnya di luar Cirebon. Karena itu kerinduan kita sama lah. Tapi dengan keyakinan kepada Allah, dengan sambung hati kita kepada Allah, bahwa anak kita tolabul ilmi itu di jalan Allah, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalaupun dibolehkan mereka memegang handphone, memang biasanya tidak ya. Kalau yang dibolehkan kita ya bisa video call dan sebagainya, itu melepas rindu secara teknologi hari ini. Namun kalau berbicara amalan ya banyak sekali ya. Selain kita mohon perlindungan dari pandemi COVID ini, banyak ijazah-ijazah yang disampaikan oleh para ulama, para syekh, para ustadz ya. Kalau mohon perlindungan dari terjadi hal-hal yang buruk, kita sudah biasa dianjurkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca setiap 3 kali setelah ba'da sholat 5 waktu. Kemudian dilanjutkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini para ulama-ulama pesantren mengijazahkan kepada kita seperti ini. Dan satu lagi kepada Ibu untuk mengobati kerinduan hati kita dan ketentraman hati, bisa mendawamkan sholawat tibil kulub. Salah satunya ini yang dijazahkan oleh Habib Taufik ya dari Pasuruan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha.
Kemudian wa nuril absari wa dawaiha wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. WA saja ke saya, nanti disampaikan Bu. Ini artinya penenteram hati dan insya Allah akan memberikan ketenangan jiwa karena sumber ketenangan ada dalam hati. Jadi amalkan terus sholawat tibil qulub tadi yang diijazahkan salah satu Habib Taufik Pasuruan, insya Allah itu akan menenteramkan hati atau jiwa kita. Itu Kang Debi ya. Oke, luar biasa sekali, menambah wawasan bagi kita semua Ya. tentang bagaimana kita menyikapi salah satu dampak yang kita rasakan di bulan suci Ramadan ini, bahwa saudara kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita yang sekarang tengah berada di kota-kota besar, di ibu kota, ternyata mereka belum bisa pulang kampung berada di tengah-tengah kita untuk merayakan hari kemenangan yang akan kita, insya Allah yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi. Nah, menyikapi hal-hal tersebut Kang Yani, apalagi di samping itu, di samping bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul sabri, bulan yang harus di dalamnya kita dididik dan digembleng untuk bersabar, kemudian syahrul Quran, syahrul barokah, tentu masih banyak bulan-bulan, nama-nama, julukan-julukan lain dari bulan. Silakan Kang. Sebagaimana di awal perlu ditekankan juga tentang Lailatul Qadar ya. Ini sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Qadar bahwa di bulan Ramadan ini Allah akan menetapkan satu malam yang akan menentukan kehidupan kita berikutnya, yang kebaikannya sejajar dengan 1000 bulan, khairum min alfi syahr, yang kalau dihitung perkiraan 83 tahun. Artinya ini sesuatu yang harus kita bidik ya. Kebaikan ini belum tentu datang 2 kali, karena tidak ada yang menggaransi siapa yang akan bisa menghampiri Ramadan tahun depan. Maka setiap Ramadan yang datang dan kita ada di dalamnya, mari kita berlomba-lomba mengamalkan amalan sunnah ini, dan semuanya untuk mencapai keridhaan dan keutamaan di Ramadan, sehingga kemuliaan Ramadan benar-benar kita raih, termasuk tadi Lailatul Qadar yang secara umum para ulama mengisyaratkan ada di 10 hari terakhir, diisyaratkan lagi di tiap malam-malam ganjil. Tapi prinsip bahwa ibadah kita tidak perlu perhitungan matematika, biarkan Allah yang memberikan pahala, sehingga semakin banyak kita juga nanti melakukan itikaf. Ini menjadi tantangan nih, karena sementara tidak ke masjid, sementara betul. Ini itikaf. Nah, untuk jawab ini tentu kita harus cermat membaca bahwa memang kalau lagi normal situasinya, itikaf dianjurkan di masjid ya, yang terbaik di 3 masjid di dunia, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid An-Nabawi. Namun kemudian jumhur ulama mengatakan yang penting Masjid Jami yang biasa dipakai sholat Jumat. Nah, sekarang bagaimana? Semuanya ibadah from home. Nah, kita juga mengambil kaidah usul fikih tetap bahwa kalau pandemi Covid ini masih terus, jangankan sesuatu yang hanya sunnah, yang wajib saja sudah boleh di rumah, atau sholat duhur yaitu sholat Jumat. Karena itu insya Allah kalau kita ngambil definisi yang lebih luas, semua hamparan bumi ini hakikatnya masjid, sehingga kita sholat dimanapun bisa, termasuk di rumah gitu. Oke, terima kasih Kang Yani. Rupanya kita berada di penghujung acara Ramadan Menyapa di sore kali ini. Intinya bahwa kita menyikapi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Apapun yang terjadi, situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, tetap ada hikmah yang dapat kita ambil. Oke, sebagai closing statement atau kesimpulan di sore kali ini, silakan Kang. Baik, sungguh banyak pemirsa keutamaan Ramadan, baik dalam Al-Quran langsung dijelaskan secara eksplisit oleh Allah maupun dalam hadis. Yang pertama adalah Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga kita memperbanyak membaca Al-Quran adalah keutamaan tersendiri. Kita target berapa khataman yang akan kita khatamkan, dan itu menjadi bagian penting bagaimana rumus-rumusnya kita membaca Al-Quran sehingga punya target khatam selama Ramadan ini, mungkin 1, 2 atau 3 bahkan lebih tamatan. Kemudian yang kedua, Ramadan juga syahrul magfirah, sangat jelas kaidah dan dalil-dalilnya
bahwa di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu ampunan kita. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini artinya bahwa bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, kesempatan kita untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga terdapat di dalamnya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita berlomba-lomba untuk mencapai satu malam yang memang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan juga merupakan bulan latihan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Di Ramadan juga kita benar-benar didorong untuk memperbanyak sodakoh nih yang belum. Karena sodakoh itu di bulan Ramadan lebih utama. Sebagaimana hadis Nabi, Abdulus sodakoh as-sodaqatu fi Ramadan. Maka kita berlomba-lomba juga di bulan Ramadan untuk memperbanyak peduli kepada sesama. Apalagi peduli kita di masa pandemi ini bisa menjadi tolak bala. As-sodaqatu tarudul bala, bahwa sodakoh, berbagi, sharing, berbagi, membantu yang susah di kala susah, ini lebih baik dan hebat dan bisa menjadi tolak bala. Kemudian bulan Ramadan juga menjadi bagian penting bagi kita untuk syahrul muasah, yaitu bulan peduli, yaitu tadi dengan berbagi. Walaupun hanya sebutir kurma, itu akan diampuni dosa-dosa kita. Itu sebagian besar tentang keutamaan Ramadan. Intinya amalan-amalan sunnah ini semuanya kita bisa lakukan di rumah tanpa mengurangi pahala Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan insya Allah kalau target-target ini kita capai akan menghantarkan kepada itqum minanar, dan kemudian akan menjadikan kita nanti insya Allah terlahir dalam pribadi orang yang bertakwa insya Allah. Baik, ditutup aja langsung, silakan. Demikian pemirsa yang budiman, di antara sebagian keutamaan Ramadan semoga akan menguatkan semangat kita untuk berlomba-lomba mengamalkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTP yang budiman dimanapun Anda berada, tibalah kita di penghujung acara kesempatan sore ini di program spesial bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Kembali berjumpa bersama kami setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 17 menemani waktu ngabuburit Anda. Kami beserta seluruh staf kerabat yang bekerja mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sama-sama.